Urban farming itu sebenarnya suatu tanggung jawab. Kita bergantung hasil-hasil pertanian kita dari pedesaan. Setiap 8 jam kita harus makan. Dan makanan kita semua bergantung daripada pedesaan. Di mana tanggung jawab kita sebagai masyarakat perkotaan untuk menutupi tanggung jawab itu? Sebenarnya saya memulainya perlahan-lahan. Memulai dalam kondisi krismon, di mana biasanya krisis mendorong kita untuk berpikir kreatif. Tekanan ya Pak? Tekanan. Jadi perlahan-lahan tanaman ornamental ini kami rubah menjadi tanaman fungsional yang menjadi tanaman pangan. Samdana in the podcast. Samdana in the podcast. Halo semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi. Hari ini gue pengen bawain podcast yang berjudul Gerakan Urban Farming. Di sini gue sudah sama ahli urban farming. Mungkin Bapak bisa diperkenalkan dahulu Pak. Kelihatannya jangan dibilang ahlinya ahli. Nama saya Martua Sirait, praktisi urban farming yang dari waktu ke waktu mencoba mempraktekkan urban farming dalam kehidupan sehari-hari, tentunya bersama-sama dengan keluarga dan juga teman-teman. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih Pak urban farming itu Pak? Urban farming itu sebenarnya suatu tanggung jawab. Tanggung jawab kita di mana kita tadi berpikir setiap 8 jam perut kita meminta untuk diisi. Bayangkan setiap 8 jam. Dan setiap 8 jam itu kita bergantung hasil-hasil pertanian kita dari pedesaan. Di mana tanggung jawab kita sebagai masyarakat perkotaan untuk menutupi tanggung jawab itu? Apa yang bisa kita tutupi dari hasil yang bisa kita hasilkan sendiri di perkotaan? Di situ sebenarnya datang pemikiran-pemikiran itu. Apakah sumber proteinnya kah? Karbohidrat kah? Atau vitamin dari buah-buahan? Situlah mulai tergerak untuk berpikir. Dan ini pikiran itu sudah kita mulai lakukan, dan nanti selagi COVID semakin kita refleksikan betapa pentingnya gerakan ini. Berarti Bapak memulai urban farming ini pas COVID? Sebenarnya saya memulainya perlahan-lahan. Memulai dalam kondisi krismon, di mana biasanya krisis mendorong kita untuk berpikir kreatif. Tekanan ya Pak? Tekanan. Krismon kita kesulitan, kita punya rumah orang tua, mertua yang besar, ada kolam ikan, kolam berenang yang mahal pengelolaannya. Dalam kondisi krismon, kenapa nggak kita rubah ini menjadi satu kolam ikan yang kita juga bisa berenang di sana. Nggak beda jauh dengan di pedesaan ada balong, ada kolam di pinggir sungai, di situ juga ada ikan. Orang berenang di sana. Kenapa nggak kita lakukan gitu? Kita coba merubah kolam berenang itu menjadi kolam ikan yang bisa dipakai berenang. Dan disitulah kita mulai budidaya ikan, ikan nila, ikan mas, ikan gurame. Kita tabur di sana, belajar dari pengalaman. Kadang airnya tidak bagus, ikannya mati. Kita coba lagi terus dengan mencoba membudidayakan ikan tanpa pelet. Jadi dengan sisa makanan kita yang kita tahu sumbernya, dan juga daun-daunan yang kita coba tanam untuk makanan ikan. Berarti kalau nggak pakai pelet, berarti pakai makanan sisa gitu Pak? Iya. Kenapa nggak pakai pelet Pak? Kita tahu pelet itu kan sebenarnya sumber-sumbernya ada. Kita tahu itu ada karbohidrat dalamnya. Nasi kita karbohidrat, daripada kita buang, lebih bagus nasi yang sehat dan segar, dan sisa makanan kita sendiri kita berikan. Kemudian ada juga protein di dalam yang dia butuhkan. Dia juga makan sayur-sayuran, potongan sayur, sisa masak, kemudian kulit pisang, kulit pepaya, kulit buah-buahan yang kita makan, kulit mangga, kita cacah, itu menjadi makanan ikan yang menyehatkan. Berarti untuk sampai sekarang Pak, proses itu Pak?
pemberian makannya Iya. tanpa pelet. Udah lebih 20 tahun tuh. Wah. Kita jalankan tanpa pelet dan kita punya ikan segar yang sehat walaupun tidak segemuk di Iya. ikan yang ada di pasar, tetapi cukup menyenangkan untuk kita semua. Kalau untuk rasanya apakah ada perbedaan, Pak? Rasa karena saya nggak pernah lagi makan ikan dari pasar begitu, jadi saya tahunya ikan ini enak begitu, dan itulah sumber protein yang ada. Dan mungkin karena kita budidaya sendiri, jadi kita pun makannya dengan gembira. Hasil tuai sendiri. Iya, ya, Pak? hasil budidaya sendiri kita ambil saat kita perlukan, kita langsung potong, kita bersihkan dan kita masak di situ, betul-betul segar. Mau nanya, Bapak itu berarti cuma melihara ikan nih. Apa ada hubungannya dengan lain, Pak? Apa Bapak ada sayuran juga, atau ada tumbuhan tahunan, atau ada tanaman hias di rumahnya? Ya, sebagai orang dengan latar belakang pendidikan kehutanan itu kan tanam menanam ya, Iya. bukan kehutanan potong-memotong pohon kayu yang itu masa lalu ya. Budidaya ini menjadi penting. Intervensi manusia untuk membudidayakan tanaman, juga budidaya ikan itu menjadi penting, dan kebetulan saya beberapa tahun sebelum ini bekerja di lembaga penelitian agroforestry Wanatani, di mana kita betul-betul mengembangkan dan melakukan menulis banyak tentang pola-pola wanatani asli Indonesia dan Asia Tenggara, di mana Indonesia dan Asia Tenggara ini kaya akan pola wanatani yang ada di sekitarnya. Salah satu contoh wanatani yang menarik adalah talun pada orang Sunda misalnya. Kebun talun? Ya, kebun talun. Percampuran dua Nah, tanaman. itu kan betul-betul adalah membawa hutan ke dalam pekarangan. Iya. Membawa konsep hutan di mana ada membagi sinar matahari, Iya. membagi air dan membagi tanah dalam multistrata, dan memindahkannya ke dalam halaman rumah. Nah, itu yang kurang lebih saya coba dengan kondisi rumah yang halaman yang ada dengan pot dan tanaman. Tetapi saya pun datang dari keluarga yang senang dengan tanaman. Rumah kami, ibu mertua kami itu senang dengan tanaman ornamental. Jadi perlahan-lahan tanaman ornamental ini kami rubah menjadi tanaman fungsional yang menjadi tanaman pangan. Kembali pada pemikiran, setiap 8 jam kita harus makan. Dan makanan kita semua bergantung daripada pedesaan. Di mana tanggung jawab kita? Untuk menutupi tanggung jawab itu, ayo kita coba apa yang bisa kita lakukan dari rumah, dari halaman, dari sekitar kita, dari depan rumah, trotoar jalan kita, untuk bisa memenuhi kebutuhan setiap 8 jam. Berapa persen, berapa sedikit, berapa banyak pun, itu satu kontribusi yang sangat berharga. Berarti Bapak nanamnya di rumah. Iya. Itu berarti di tengah kota ya, Pak? Ya, di Jakarta, di tengah kota, di mana lahan sempit, di atap yang ada terbuka sedikit, kita usahakan juga di veranda, dimanapun bisa. Kalau untuk tanaman pangan yang Bapak sebut tadi itu apa aja, Pak? Mungkin biar teman-teman tahu nih, pengen urban farming, jadi apa sih yang pengen ditanam? Takutnya urban farming malah nanam durian kan? Iya, urban farming kita sama-sama nih, ada Urban Farming Community UFC yang kita deklarasikan 17 Agustus 2021. Oh maaf, sebelum COVID. Sebelum COVID. Ya, satu tahun sebelum COVID, 2019 kita deklarasikan tepat pada 17 Agustus di saat panen mangga, pohon mangga di rumah. Kita berkumpul dengan teman-teman, yuk kita gerakan teman-teman semua untuk berurban farming. Semua punya modal, semua melakukannya di rumah-rumah masing-masing, bahkan beberapa teman-teman sudah melakukannya di komplek perumahannya. Nah, kita mendeklarasikan ini dan membuat satu WA group, dan setiap hari berjanji untuk mengirimkan pembelajaran kita.
latar belakangnya macam-macam, kebanyakan adalah aktivis sosial, dan kita mencoba bermain dengan ranah baru urban farming. Kemudian kita masuk COVID, semakin gembira kita dengan kerja-kerja ini, dan kita lakukan dengan tadi, apa yang bisa kita kontribusi? Apakah karbohidrat? Kita setiap hari makan harus ada karbohidrat, atau proteinnya, sayur-sayur, vitamin. Kita coba belajar dari pengalaman semua, menanam umbi-umbian, saya menanam padi di padi ketan di atas kolam. Wah, emang bisa Pak? Bisa. Menanam jagung di atas kolam terapung, yang diketawain orang nggak mungkin katanya tumbuh. Mari kita coba, tumbuh bisa. Akarnya menjadi akar jangkang, padahal jagung itu berakar serabut ya. Serabut akar. Tapi dia akan tumbuh menjadi akar jangkang. Buahnya lebih kecil, lebih pendek ukurannya. Jagung pulut merah, yang ungu itu ya. Jadi bisa. Jadi semua kita belajar. Kita belajar juga tentang bagaimana hama-hamanya, cacingnya, ulat, apa segala macam. Beralih dari perasaan tadinya jijik menjadi lebih perhatian, care, berani pegang, gitu, dan melihat perubahan-perubahan lingkungan dengan banyaknya serangga datang. Padi pasti akan banyak serangga. Kalau di perkotaan, kalau kita tidak bikin terapung, dimakan tikus, gitu. Kita tahu hama-hama di perkotaan. Jadi kita belajar semua dari situ. Itu yang kita sebut membangun percaya diri. Karena kita punya mental block sebagai orang-orang di perkotaan, nggak bisa. Tapi ternyata bisa. Oke, kita ketemu volume karbohidrat tak cukup untuk makan kita. Kalau untuk mencoba, begini tanam padi, begini caranya, itu kita dapatkan. Tetapi ternyata nggak cukup. Tapi untuk sayuran ternyata bukan main. Dengan tempat yang ada cukup. Cukup untuk kita sehari-hari, tidak. Untuk orang 4-5 orang satu keluarga tidak cukup. Tetapi kita bisa menutupi sekian persen dari itu untuk kita. Dan kita merasa berkontribusi, dan kita pun menghargai apa yang dijual oleh tukang sayur ke rumah. Karena kita tahu betapa sulitnya melakukan itu. Tapi yang lebih penting adalah kita melakukannya tanpa menggunakan obat-obatan. Kita melakukan dengan tanpa obat-obatan kimia, kita lakukan semua dengan obat-obatan yang organik. Berarti nggak pakai pupuk kimia gitu-gitu, pestisida nggak pakai Pak? Enggak. Kita bersepakat untuk tidak memasukkan pupuk kimia ke dalam rumah kita. Begitu juga obat-obatan kimia lainnya untuk tidak digunakan di rumah. Kenapa tidak pakai Pak? Di satu sisi kalau pakai kimia kan lebih cepat. Ya, lebih cepat apa maksudnya, pertumbuhan yang lebih cepat dan hasilnya lebih banyak. Kembali tadi kita bergerak dari semangat apa yang bisa kita kontribusikan pada lingkungan, apa yang bisa kita kontribusikan kepada makanan sehat. Ini terutama pada saat COVID kita merasakan bahwa sistem pangan sehat kita sangat rentan. Kita mau cari madu sulit, kita mau cari rempah-rempah, jahe, pasti punya pengalaman mencari bawang, cabai, tapi yang biasanya dipakai untuk jamu-jamuan itu sulit sekali karena orang demand-nya besar. Situ kita lihat, baru terganggu sedikit saja dengan COVID. Waktu itu masih baru bulan-bulan pertama saja udah goncang. Betapa rentannya sistem pangan sehat kita. Sehingga kita bilang, kalau begitu, karena ini adalah satu pangan dan tanggung jawab yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, mari kita bertanggung jawab juga terhadap sumbernya. Nah, disitulah kita saling belajar, juga dari pengalaman berhasil dan gagal. Nah, dan itu adalah pembelajaran berharga yang rasanya perlu di kalangan generasi sekarang. Kalau di dalam Hari Lingkungan kemarin, tanggal 5 Juni kan, The Restorative Generation. Kita adalah generasi yang harus, generasi bukan artinya satu umur saja, generasi seluruh yang hidup saat ini melakukan restorasi. Nah, penggunaan pupuk organik,
herbisida, insektisida organik adalah cara kita melakukan restorasi itu. Iya sih, soalnya kan kalau pakai yang kimia-kimia sih emang dia hasilnya lebih banyak, tapi kan dia lebih ke tumbuhannya, bukan ke tanahnya ya Pak ya. Sama aku pengen nanya deh Pak, semisal nih Pak, dari penonton sekarang ini dia pengen mulai seperti Bapak, dia pengen coba buat kolam ikan atau dia pengen coba nanam, langkah apa sih Pak yang harus dilakuin nih? Misalkan aku punya pekarangan lah sama kolam kecil, itu gimana Pak caranya? Kita semua ini belajar dari pengalaman. Ya. Mungkin guru terbaik kita YouTube. YouTube Nggak sama boleh TikTok. sebut merek ya. Boleh Pak, boleh. Ya pokoknya melihat di gadget kita. Gitu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik di situ. Tapi kritis terhadap ketergantungan pada bahan-bahan kimia. Itu berbahaya. Dan juga kepada bibit-bibit. Bagaimana kita membagi bibit di antara kita untuk mendapatkan bibit organik. Bibit-bibit yang berasal dari tanaman organik yang bisa kita gunakan dan kita jamin kita mendapatkan bibit yang baik, juga sehat. Berarti bibit-bibitnya itu bukan dari bibit-bibit industri gitu ya Pak? Maksudnya bibit-bibit kemasan enggak? Kita mencoba yang open pollinated istilahnya, jadi bisa kita dapatkan biji atau regenerasinya dari tanaman yang kita sudah tanam organik, sehingga bibit-bibitnya pun terjamin organik. Apakah ada perbedaan Pak ketika kita pakai bibit organik sama yang bukan organik gitu? Masih perdebatan di ilmu pengetahuan, tetapi kami bersikap untuk mencoba memulainya dari bibit organik. Dan itu kan pengalaman nenek kakek kita dulu. Dari dulu juga begitu, mereka memelihara apa yang disebut dengan bank bibit. Setiap petani menjadi bank bibitnya sendiri, dia punya bibitnya sendiri, dia menanam bersama-sama. Pak, apakah ada bibitnya yang bisa kita beli? Itu apakah bisa Pak? Bibit banyak sekali dilakukan dengan pertukaran, bukan dengan perdagangan ya. Dan pertukaran bibit ini bagian daripada konsep petani. Dia juga adalah seorang peneliti, karena dia mencoba, selalu itulah kita sebut dengan dia seorang peneliti. Dia juga seorang petani yang mencangkul dan mengerjakan lahan, dan dia juga seorang pedagang. Ini konsep petani pedesaan dari zaman dulu ya, yang dia juga menggunakan sendiri dan menjual sisanya. Nah itu yang budaya tani yang terus harus kita kembangkan saat ini. Berarti emang maksudnya dari bapaknya sendiri ada yang menghasilkan bibitnya Pak? Dari kelompok bapak? Iya, kalau kita tanam kan, kalau kita nanam cabai kan tentu ada cabai yang tua yang siap untuk bibit. Nah itu yang harus selalu kita lihat, dari cabai yang baik kita bikin tua untuk tetap bisa jadi bibit. Dan juga pada jenis-jenis tanaman yang sudah jarang ditanam, begitu, yang perlu terus dikembangkan. Mau nanya Pak, kan Bapak sekarang berarti udah memakan makanan yang Bapak tanam sendiri nih. Apakah ada perbedaan Pak ketika Bapak memakan tanaman yang ya Bapak nggak tahu dari mana gitu asalnya? Yang saya bandingkan, tentu saya tidak bisa membandingkan diri saya makan sebelumnya dan saat ini. Tapi mari kita lihat kita dengan generasi orang tua kita, atau kita dengan generasi kakek kita yang dulu makannya lebih kepada makanan mungkin zaman orang tua kakek saya itu belum ada pupuk yang terdistribusi, semua menggunakan organik, dan umur mereka panjang. Mereka sehat-sehat dan tetap aktif sampai masa tua. Nah, ini yang menjadi perhatian kami semua, bahwa kami juga ingin seperti generasi orang tua kami. Dan tentunya kami ingin anak dan cucu kami juga punya kekuatan dan kemampuan daya lenting seperti orang tua kami dulu. Itu yang saya pikir, tanpa mau membandingkan seseorang yang makan A dan B begitu ya.
sangat menarik nih. Berarti gerakan ini harus kita lakuin nggak sih Pak? Maksudnya buat anak-anak muda yang kegiatannya belum penuh banget berarti harus ya Pak? Itu dia. Ini soal gerakan nih. Kalau dilakukan sendiri-sendiri bukan gerakan namanya. Itu bergerak-bergerak aja. Tapi kalau dilakukan bersama-sama secara masif, barulah disebut satu gerakan. Betul. Kalau gerakan tuh bareng-bareng. Iya. Kalau sekarang, bisa nggak sih kita masuk ke kelompok Bapak? Oh, bisa dengan senang hati. Ini banyak sekali kelompoknya yang sekarang berkembang. Tentu dengan gadget yang ada saat ini, kita bisa berkomunikasi lebih cepat dan dengan lebih efisien. Bisa cerita dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk podcast seperti ini, bahkan juga bisa dalam bentuk teks. Yang saya pikir ini juga bukan hanya untuk pangan kita, tapi juga untuk kegembiraan kita. Tuh dengerin, bukan buat pangan tapi buat kegembiraan juga Pak. Berarti refreshing dong Pak kalau di kebun Pak. Seperti kebun kita di sini, di kebun Samdana di Bogor ini juga. Rasanya gembira kalau kita bisa melihat perkembangan kebun kita yang selalu memberikan optimisme. Mau dong Pak, kesan pesan nih Pak buat penonton yang tertarik banget urban farming ini. Mungkin sekalian Bapak lah, kenapa kita harus urban farming secepatnya? Ya, kita ini kan datang dari budaya pertanian ya, negeri agraris katanya. Rasanya tak mungkin kalau kita tidak bertani. Itu adalah cikal bakal kita, dan jangan tinggalkan cikal bakal itu sebagai modal kita di hidup di Indonesia. Tentu kalau untuk teman-teman yang di pesisir, dia akan berbicara tentang pesisir laut. Kita yang ada di Kota Bogor, yang ada di jauh dari pantai, tentunya akan berpikir kembali kepada gerakan agraria atau gerakan agraris.